Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat lover pecinta dunia militer? Selamat bertemu kembali dengan kami. Baiklah, kali ini admin akan mencoba mengupas tuntas sejarah terciptanya jet tempur canggih Sukhoi, dari generasi ke generasi miliknya Papa Putin kalian. Tentunya, para fans alutsista negeri beruang merah, sebelumnya admin mohon support sahabat, dengan mensubscribe, like dan klik lonceng notifikasinya, demi keberlanjutan channel ini. Generation 1. Sukhoi Su-2, pesawat ini merupakan generasi pertama dari semua varian jet tempur Sukhoi. Sukhoi Su-2, ini adalah pesawat pembom ringan dengan 2 kursi, karya perdana Pavel Sukhoi. Ia adalah pencipta pesawat ini, sehingga namanya diabadikan menjadi nama dari pesawat Sukhoi. Sukhoi Su-2 ini dibuat sebanyak 910 unit. Penerbangan pertamanya pada tanggal 25 Desember tahun 1937. Pesawat ini dibangun oleh Uni Soviet pada era Perang Dunia Kedua, menggunakan mesin piston radial berpendingin udara Shvetsov M82 dengan 14 silinder. Di mana mesin ini mampu menghasilkan kecepatan maksimum 485 km per jam, atau 710 mil per jam. Dengan jarak tempuh 1100 km atau 680 mil. Pesawat ini juga mampu terbang pada ketinggian 8.400 meter atau 27.600 kaki. Sukhoi Su-2 ini, dipersenjatai senapan mesin SKAS 7,62 mm di kedua sisi sayap dan di turret belakang. 8 roket 132 RS dan 10 roket tak berpandu RS-82. Walaupun telah diupgrade dengan mesin baru radial M88B 746 kW, Su-2 tetap sangat rentan dan terbukti tidak dapat mempertahankan diri dari senapan mesin kaliber kecil yang terpasang di bagian belakang pesawat musuh. Sehingga akhirnya pesawat ini, sepenuhnya didesain ulang menjadi Su-6, yang kemudian ditinggalkan untuk pengembangan menyeluruh pesawat IL-2M3, dan pesawat Su-2 ini, diakhiri produksinya pada pertengahan tahun 1942. Generation 2. Di generasi kedua, Sukhoi Su-7, atau Fighter A versi sebutan NATO. Ini adalah pesawat supersonik serang darat dan pembom bermesin jet dengan kursi tunggal berkemampuan nuklir. Penerbangan pertamanya pada tanggal 7 September tahun 1955. Pesawat ini dioperasikan Uni Soviet hingga tahun 1970, menggunakan mesin turbojet Lyulka-Al-7 afterburning. Mesin ini mampu menghasilkan kecepatan maksimum 1150 km per jam atau 621 knot. Dengan jarak tempuh 1650 km atau 1025 mil. Pesawat ini juga mampu terbang pada ketinggian 9.601 meter atau 31.500 kaki. Pesawat ini terbang pada tanggal 8 September tahun 1955, dan awalnya dipasangi mesin Al-7 dengan tenaga 6.500 kg. Mesin ini diganti dengan AL-7F yang bertenaga 9.500 kg, yang pada akhirnya pesawat ini membuat rekor kecepatan nasional dengan kecepatan 2.170 km per jam atau 2,4 Mach pada April tahun 1956. Pesawat ini dipersenjatai 2 unit senapan Nudelman Richter NR-30, kaliber 30 mm, yang dibenamkan di kedua sisi sayapnya. Pesawat ini juga mampu membawa beberapa jenis senjata lainnya, seperti roket UB-1657U 57 mm, rudal R2RR-13, R60, R73A, rudal udara ke permukaan KH-25ML, KH-27ML, KH-29ML, KH-58ML, dan juga mampu membawa bom nuklir tipe 8U69, dengan berat 5 kiloton. Pesawat ini diproduksi sejumlah 1.847 unit, dengan berbagai jenis varian, diantaranya Su-7A, Su-7B, Su-7BM, Su-7BKL, Su-7BMK, Su-7BM, Su-7U, Su-7UM, Su-7UMK, dan Su-7UIG. Pesawat ini juga diekspor ke berbagai negara, diantaranya Korea Utara membeli sebanyak 28 unit Su-7BMK 7UMK pada tahun 1971.
Afghanistan membeli 24 unit Su-7 BMK dan 16 pesawat latih Su-7U, dikirim ke Afghanistan dari tahun 1972, kemudian membeli tambahan 79 unit pengganti bekas dari stok Soviet dipasok selama tahun 1980-an. Aljazair membeli 40 unit pesawat Su-7 BMK. Cekoslowakia membeli sebanyak 64 unit Su-7BM, 31 unit Su-7 BKL dan Su-7U. Selama layanan operasi, 30 pesawat hilang dalam kecelakaan. Pesawat yang tersisa dihapus pada tahun 1990. Mesir, Angkatan Udara Mesir kehilangan 14 Su-7 BMK hancur selama perang 6 tahun, dari tahun 1967 sampai tahun 1972. Kemudian Mesir menerima tambahan 185 unit Su-7 BMK, Su-7 UMK, pesawat yang selamat dari perang dengan Israel, telah pensiun pada pertengahan 1980-an. India mengoperasikan 140 unit dikirim pada tahun 1968. Generation Tree. Generasi ketiga, Sukhoi Su-24, dengan kode panggil NATO, Vencer, adalah sebuah pesawat penyerang segala cuaca supersonik Uni Soviet yang paling maju pada tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Su-24 diterbangkan oleh seorang pilot, dibantu seorang Weapon Systems Officer, dan duduk berdampingan. Versi awal Su-24 mempunyai radar terrain following dan radar serang yang terpisah, serta sistem navigasi Doppler. Sistem ini merupakan yang tercanggih di Soviet pada masanya, secara fisik mirip dengan General Dynamics F-111 Arfak dari Amerika Serikat, namun memiliki kemampuan mendekati Panavia Tornado dari Inggris dan Jerman. Prototip pertama, T-6 seri 1 terbang pertama kali tahun 1967, dengan sayap delta dan mempunyai mesin lift di tengah-tengah badannya. Kemudian Sukhoi memodifikasi prototip pertama ini menjadi T-6 seri 2 yang tidak memiliki mesin lift tetapi memiliki sayap dengan wingtips yang mengarah ke bawah dan flaps, mirip dengan yang dimiliki British Aircraft Corporation TSR-2. Karena desain sayap rendahnya, susah untuk dikendalikan terbang di ketinggian rendah. Prototip lainnya kemudian dipasangi sayap variabel geometri, seperti pada Sukhoi Su-17 Fighter dan Mikoyan Burevik 23 seri 11, lalu diberi nama T-6 seri 2IG. Terbang perdana tahun 1970 dan diberi kode Su-15M. Intelijen Barat salah menginterpretasikan dan memberi kode Su-19 hingga 1981. Versi produksi massal, dengan basis T-6-2IG, terbang perdana tahun 1971 dan masuk dinas aktif tahun 1974 dengan kode Su-24 Venture A. Pengalaman tempur pertama didapat di Afghanistan tahun 1984. Sementara dalam kampanye pemboman di Chechnya tahun 1990, kemampuan pemboman Su-24 dinilai kurang presisi, yang mengakibatkan tingginya jumlah korban sipil. Sekitar 1.200 Su-24 diproduksi, 447 masuk dinas aktif di Angkatan Udara Soviet dan 130 di Angkatan Laut Soviet. Versi upgrade diberi kode Su-24M. Versi ekspornya, Su-24MK, dijual ke beberapa negara, diantaranya, 10 ke Algeria, 15 ke Libya dan 12 ke Syria, 9 dijual ke Iran dan 24 ke Irak. Konfigurasi sayap tekuknya antara lain, 16 derajat untuk lepas landas dan mendarat, 35 dan 45 derajat untuk terbang jelajah dan 69 derajat untuk terbang supersonik di ketinggian rendah. Mempunyai kecepatan take-off yang lebih singkat dari Su-17 Fighter, yaitu 230 km per jam atau 143 mil per jam, dengan membawa beban lebih berat. Versi awal, Venture A, memiliki variabel intake, dengan kecepatan maksimum 2,18 Mach, 2.320 km per jam atau 1.440 mil per jam, dan ketinggian maksimum 17.500 meter atau 57.400 kaki. Pada versi berikutnya dihilangkan, untuk mengurangi beban dan mengurangi biaya perawatan, karena Su-24 beroperasi pada ketinggian rendah. Tidak membawa pengaruh pada kemampuan terbang rendahnya, tetapi kecepatan maksimum turun menjadi 1,35 Mach dan ketinggian maksimumnya turun menjadi 11.000 meter atau 36.100 kaki.
Su-24 ditenagai mesin ganda Saturn Liu KAL-21F3A turbojet, dengan afterburner, menghasilkan daya dorong 109,8 kN atau 24.700 lbf setiap mesinnya. Kemampuan mesin turbojet ini memang bagus, tetapi memonsumsi bahan bakar lebih besar, serta mahal produksi dan perawatannya susah. Su-24 dilengkapi sebuah kanon GSH-623 dengan 500 butir peluru yang dipasang di bagian bawah perut. Mempunyai 8 gantungan senjata, 2 di pangkal sayap, 2 di sayap dan 4 di tubuh, dengan kapasitas maksimum 8.000 kg. Su-24 juga memiliki kemampuan membawa senjata nuklir. Untuk pertahanan diri Su-24 biasanya membawa 2 atau 4 rudal R-60. Versi awal Su-24 tidak dilengkapi peralatan ECM yang memadai. Hanya membawa RWR, Radar Warning Receiver, tanpa sistem jammer pengacau radar musuh. Versi selanjutnya telah dilengkapi RWR yang komprehensif dengan peralatan jammer aktif. Ditandai dengan adanya antena di tiap sisi intake dan di ujung sirip vertikal. Su-24 dengan peralatan RWR baru ini diberi kode Venture C oleh NATO. Generation 4. Era jet tempur Sukhoi generasi keempat dan berevolusi ke-4 plus hingga 4 plus plus Rusia, dimulai dari Su-27, dikembangkan terutama untuk pasukan pencegat pertahanan udara Rusia. Desain awalnya adalah T-10, yang akhirnya dikembangkan menjadi Su-27, dimulai pada tahun 1969. Persyaratannya adalah pesawat tempur yang sangat bermanuver dengan jangkauan yang sangat jauh, persenjataan berat dan sensor modern, yang mampu menandingi F-15 Amerika, dengan kemampuan yang setara. Prototipe T-10, atau Flanker A versi NATO, terbang pada tahun 1977. Program pengembangan penerbangan awal mengungkapkan masalah serius dengan desain awal. Beberapa pilot dilaporkan tewas dalam kecelakaan saat menguji pesawat baru ini. Hal ini menyebabkan desain ulang total pesawat dan menghasilkan T-10S1 yang terbang pada tahun 1981. Su-27 kursi tunggal Flanker B akhirnya memasuki layanan operasional pada tahun 1985 dan meskipun sudah berusia, tetap menjadi pencegat yang tangguh. Pesawat tempur superioritas udara Su-27 dan variannya telah diekspor ke sejumlah negara dan masih banyak digunakan. Persenjataannya yang berat hingga 10 rudal udara ke udara memberikan kegigihan tempur yang sangat baik, kemampuan manuver yang luar biasa, ditambah dengan penglihatan helm untuk memberi isyarat rudal R-73 yang gesit, juga membuatnya menjadi pesawat tempur jarak dekat yang kuat, dan kapasitas bahan bakar internalnya yang besar memberikan jarak yang sangat jauh yang memungkinkan Su-27 untuk mengawal pencegat Su-24. Sukhoi Su-30. Su-30 adalah varian pesawat tempur multiperan 2 kursi, pengembangan dari Su-27. Awalnya dikenal sebagai Su-27PU, dan berevolusi dari versi pelatih tempur, 2 kursi Su-27UB, tetapi varian ini dilengkapi dengan avionik baru dan memiliki kemampuan serangan darat tambahan. Pada dasarnya, Su-30 adalah varian kemampuan yang ditingkatkan dari Su-27. Pesawat ini melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1986. Produksi dimulai pada tahun 1992. Namanya diganti menjadi Su-30, pada tahun 1996. Kode panggil NATO adalah Flanker C, hingga saat ini lebih dari 200 pesawat ini telah dibuat di Rusia. Dan India juga memproduksi versi pesawat ini secara lokal di bawah lisensi. Su-30 saat ini digunakan oleh Angkatan Udara Rusia, namun hanya beberapa pesawat Su-30 asli yang beroperasi. Baru-baru ini Rusia mendapatkan versi yang lebih baru dari pesawat ini, yaitu Su-30SM. Su-30 juga menerima sejumlah pesanan ekspor, di mana varian pesawat ini telah diekspor ke Algeria, Angola, Armenia, China, India, Kazakhstan, Malaysia, Venezuela, Vietnam, dan Uganda. Sukhoi Su-33. Su-33 dirancang terutama untuk digunakan pada kapal induk Admiral Kuznetsov Rusia. Ini juga pengembangan dari Su-27. Awalnya versi lintas kapal, dikenal sebagai Su-27K, tetapi kemudian didesain ulang menjadi Su-33. Su-33 adalah pesawat tempur superioritas udara. Nama julukan NATO dari pesawat tersebut adalah Flanker D.
Produksinya dimulai pada tahun 1985 di Uni Soviet. Su-33 melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1987. Tetapi pengenalan resmi ke Angkatan Laut Rusia baru dilakukan pada tahun 1998. Tampaknya produksi dihentikan pada tahun 1997. Produksi pesawat ini berjalan lambat. Alasannya adalah biaya tinggi, dan fakta bahwa Su-33 ini adalah pesawat berbasis kapal induk. Saat ini penerbangan Angkatan Laut Rusia mengoperasikan sekitar 24 unit pesawat berbasis kapal induk ini. Sukhoi Su-34. Su-34, dengan nama panggil NATO, Fullback, dikembangkan terutama untuk berperan sebagai bomber serang untuk menggantikan pemain lama Su-24. Ini juga turunan dari Su-27 Flanker, mudah dibedakan dengan kokpit berdampingan dan hidung platypus. Pertama kali diterbangkan pada tahun 1990. Karena keterbatasan dana, hingga tahun 2004, hanya 8 unit pesawat praproduksi dibuat untuk uji coba. Su-34 secara resmi memasuki layanan dengan Angkatan Udara Rusia pada tahun 2014. Pada tahun 2015 Angkatan Udara Rusia mengoperasikan 76 pesawat dari total 200 unit pencegat tipe baru ini. Desain Su-34 Fullback mempertahankan tata letak dasar Su-27, pesawat memiliki hidung yang baru, badan pesawat bagian depan dan kokpit pilot berdampingan. Kelebihannya, instrumen duplikat tidak diperlukan untuk setiap pilot, dan juga lebih nyaman pada misi yang lebih lama. Su-34 memiliki kokpit kaca modern, dengan tampilan multifungsi berwarna. Bagian hidung Fullback mengakomodasi radar array bertahap multimode canggih, yang mampu mengikuti medan. Kokpit dan beberapa komponen dan sistem penting lainnya berlapis baja. Su-34 ini dipersenjatai meriam 30 mm GSH-301 dengan 180 butir amunisi. Pesawat memiliki 10 cantelan underwing dan under fuselage untuk berbagai senjata, termasuk rudal udara ke permukaan, anti kapal dan anti radiasi, bom yang dipandu atau jatuh bebas. Su-34 biasanya membawa 4.000 kg senjata, namun kapasitas maksimumnya adalah 8.000 kg. Senjata udara ke udara utama adalah rudal R-77A-12. Dua rudal udara ke udara jarak pendek R-73A-11 atau Archer biasanya dibawa di rel ujung sayap. Su-34 memiliki radar menghadap ke belakang dan dapat meluncurkan rudal udara ke udara untuk mengejar pesawat musuh. Untuk peran serangan, penekanan ditempatkan pada senjata pertahanan jarak jauh, seperti rudal udara ke permukaan. Ia juga dapat melakukan peperangan elektronik atau pod pengintaian. Kapasitas bahan bakar internal telah ditingkatkan dan 3 tangki bahan bakar eksternal dapat dibawa. Pesawat juga memiliki kemampuan pengisian bahan bakar dalam penerbangan, yang memungkinkan misi hingga durasi 10 jam. Sukhoi Su-35. Su-35 adalah versi upgrade yang dikembangkan secara signifikan dari Su-27, yang dimulai pada awal 1980. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1988, dan awalnya dikenal sebagai Su-27M, memiliki sejumlah perbaikan dalam mesin, aerodinamika, avionik dan metode konstruksi. NATO menamainya sebagai Flanker E. Su-35 sebagai pengganti fighter Su-27 dan MiG-29. Namun hanya 12 unit pesawat ini diselesaikan untuk Angkatan Udara Rusia, termasuk 9 pesawat praproduksi. Pada tahun 2017 Angkatan Udara Rusia mengoperasikan 68 pesawat Su-35S. Pada 2015 China memesan 24 unit pesawat tempur multiperan ini, dan menjadi pemesan pertama, sebagai pesawat tempur generasi 4++. Su-35 sangat cepat dan bermanuver tinggi dengan jangkauan sangat jauh, kemampuan terbang tinggi, dan persenjataan berat. Ini menimbulkan ancaman besar bagi pesawat tempur generasi 4+ Barat. Mesinnya yang besar dan bertenaga memberinya kemampuan supercruise, mencapai kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Mesin memiliki vektor dorong 3 dimensi dan membuatnya sangat mudah bermanuver. Saat ini Su-35 satu-satunya pesawat tempur produksi yang menggunakan nozzle vektor dorong 2 bidang. Pesawat ini dapat membawa 11,5 ton bahan bakar. Kemampuan terbang jauh dari Su-35 memungkinkan untuk mengawal pencegat Su-24. Pesawat tempur multiperan dilengkapi dengan avionik canggih,
termasuk radar susunan bertahap pasif. Ia juga memiliki kemampuan pencarian dan pelacakan inframerah. Pesawat ini dapat membawa sejumlah besar senjata. Su-35 memiliki 12 cantelan sayap, dan badan pesawat dapat membawa persenjataan dengan berat maksimum hingga 8.000 kg. Pesawat tempur ini dapat membawa campuran rudal R-73E jarak pendek dan R-77 jarak menengah untuk pertempuran udara dan berbagai rudal pengarah infrared dan radar untuk peran serangan darat. Di antara inventarisnya ada rudal jelajah anti kapal KH-35, dapat membawa bom atau pot dengan roket yang tidak dioperasikan. Pesawat tempur ini juga dilengkapi dengan meriam GSH-300 130 mm, dengan 150 butir amunisi. Dapat membawa pot peperangan elektronik, yang memberinya kemampuan jamming yang kuat. Jammer canggihnya dapat menentukan kinerja radar musuh dan dapat membutakan radar onboard yang diterpasang pada rudal, seperti M120 AMRAAM. Sukhoi Su-47 Berkut. Su-47, sebelumnya disebut S-37 Berkut atau Golden Eagle, dikembangkan oleh Biro Desain Sukhoi Moskow, Rusia, dan melakukan penerbangan pertamanya pada September tahun 1997. Su-47 Berkut dipamerkan di acara International Aviation and Space Salon MAX 2019 yang diadakan di Bandara Internasional Zhukovsky, Moskow, pada Agustus tahun 2019. Su-47 berada dalam konfigurasi sayap menyapu ke depan dan menggunakan konfigurasi aerodinamis triplen dengan 3 permukaan pengangkat utama yang sangat tidak stabil. Dengan mengadopsi beberapa sistem dan desain komponen dari Su-27, misalnya, desain kanopi, roda pendaratan, beberapa avionik, dan ekor vertikal. Dengan kemampuan manuver yang sangat tinggi, didasarkan pada teknologi avionik dan aerodinamis, yang dikembangkan untuk program upgrade Su-27. Pesawat ini tidak memasuki layanan produksi penuh, dan satu-satunya pesawat berfungsi sebagai demonstrator teknologi. Pesawat ini berfungsi sebagai basis untuk pengembangan Su-57, pesawat tempur siluman supersonik generasi kelima. Badan pesawat Su-47 memiliki penampang oval dan bahan pesawat dibangun terutama dari paduan aluminium, titanium dan 13% bahan komposit. Hidung sedikit diratakan di bagian depan dan memiliki tepi horizontal untuk mengoptimalkan karakteristik anti-putaran pesawat. Sayap tengah yang disapu ke depan memberikan penampilan yang tidak biasa dan khas dari Su-47. Sebagian besar daya angkat yang dihasilkan oleh sayap yang disapu ke depan terjadi di bagian dalam lebar sayap. Lift tidak dibatasi oleh ruang ujung sayap. Pesawat tempur Su-47 ditenagai oleh 2 mesin turboshaft Perm Aviat Vigatel D30F6, menghasilkan tenaga 83,4 kN untuk masing-masing mesin. Mesin ini digunakan dalam pesawat jarak pendek untuk transportasi penumpang. Pesawat tempur eksperimental Su-47 memiliki 14 cantelan, 2 di ujung sayap, 68 underwing, 64 konformal di bawah badan pesawat. Cantelan dilengkapi dengan rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan. Sukhoi Su-37. Sukhoi Su-37 dengan kode panggil NATO, Flanker F, adalah pesawat tempur multiperan buatan Rusia. Su-37 adalah prototip pesawat buruh sergap dan serang berkursi tunggal, segala cuaca, yang dikembangkan dari Su-27. Pesawat Sukhoi Su-37 adalah salah satu varian pesawat tempur bermesin jet yang dirancang oleh pabrikan pesawat Sukhoi di Rusia. Su-37 ditenagai oleh 2 mesin turbofan AL-31FU Thrust Vector Control. Mesin ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Lyulka NPO Saturn, dan merupakan turunan dari mesin turbofan Twin Shaft AL-31F pada Su-27. Desain modular mencakup kompresor 4 tahap, bertekanan rendah LP, kompresor 9 tahap, tekanan tinggi, HP, ruang pembakaran anular dan turbin LP dan HP 1 tahap, afterburner dan mixer. Setiap mesin memberikan daya dorong 83,36 kN dan 142 kN dengan afterburner dan dapat dikemudikan dari minus 15 derajat hingga plus 15 derajat di sepanjang bidang vertikal. Sebagai pesawat tempur peraga teknologi atau eksperimental, pihak Sukhoi hanya membuat 2 unit Su-37. Prototip pertama berhasil melakukan penerbangan perdana pada tanggal 2 April tahun 1996 yang kemudian disusul oleh penerbangan perdana prototip kedua pada tahun 1998. Meskipun telah menunjukkan banyak kemampuan taktis sebagai pesawat tempur, namun belum pernah terdengar informasi bahwa pihak Sukhoi akan memproduksi Su-37 secara massal.
Bagian kokpit dilengkapi dengan 4 layar kristal cair yang menyajikan data taktis dan navigasi, monitor sistem onboard, dan panel kontrol kondisi operasi penerbangan. Untuk pilot tersedia stik pengendali pesawat, juga kontrol avionik untuk mengendalikan dan mengukur tekanan pada mesin pendorong. Keseluruhan sistem avionik pada Su-37 dibuat oleh perusahaan Kronstadt yang berkedudukan di St. Petersburg. Persenjataan, pesawat Sukhoi Su-37 Flanker F bisa membawa 14 unit rudal udara ke udara dan persenjataan lainnya dengan total berat 8.000 kg. Untuk persenjataan eksternal, pesawat tempur ini menyediakan 12 cantelan untuk rudal, bom, roket, dan sebuah pot ECM (Electronic Countermeasures) untuk peperangan elektronik. Pesawat ini juga dilengkapi satu unit meriam mesin GSH-301 kaliber 30 mm dengan 150 peluru. Pesawat Su-37 bisa dilengkapi dengan rudal udara ke udara jarak pendek R-73E berpandu inframerah dan rudal udara ke udara jarak jauh RIVIVAE dengan panduan radar aktif. R-73E pihak NATO menyebut dengan nama A-11 Archer, adalah rudal yang mampu melakukan pengejaran target dari ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Sedangkan RIVIVAE pihak NATO menyebut dengan nama A-12 Ader, juga dikenal dengan nama RR-77, dapat mencegat target dengan kecepatan hingga 3.600 km per jam pada ketinggian 0,02 km hingga 25 km. Selain itu, Su-37 juga bisa dilengkapi dengan rudal udara ke permukaan seperti rudal jarak pendek KH-25, AS-12 Kegler, dan KH-29 AS-14 Cage, yang memiliki hulu ledak 317 kg. Sensor, pesawat Su-37 dilengkapi dengan sensor multifungsi. Misalnya radar Doppler N011M yang bisa melacak hingga 15 target secara simultan untuk mengunci target dan memandu penembakan rudal udara ke udara. N011M diproduksi oleh NIIP, Lembaga Penelitian Ilmiah Desain Instrumen Tikomirov. Selain itu juga tersedia radar NIIP nomor -12 untuk pengendali tembak dan peluncuran rudal, sistem antisipasi pertempuran, pemetaan, dan sistem persenjataan yang terintegrasi. Generation 5. Sukhoi Su-57. Sukhoi Su-57 dengan kode panggil NATO, Velon, adalah era baru generasi jet tempur canggih multiperan generasi kelima, berkemampuan siluman, yang dikembangkan oleh United Aircraft, bagian dari perusahaan pertahanan milik negara, Rostec. Su-57 dirancang untuk menghancurkan berbagai target darat, udara, dan maritim. Su-57 Velon dikembangkan oleh Biro Desain Sukhoi United Aircraft. Pesawat ini melakukan penerbangan perdananya di lapangan terbang Institut Pengujian Penerbangan pada Oktober tahun 2022. Pesawat diterbangkan selama 56 menit dan menyelesaikan penerbangan dengan efisien. Jet tempur itu juga berhasil diuji dalam kondisi pertempuran di Suriah pada 2018. Angkatan Udara Rusia adalah operator utama pesawat tersebut. Pada tahun 2022, melibatkan Su-57 Velon dalam operasi militer khusus melawan Ukraina, untuk meluncurkan rudal udara ke permukaan atau udara ke udara jarak jauh ke Ukraina. Produksi serial Su-57 dimulai di pabrik pesawat Komsomolsk-on-Amur United Aircraft, pada Juli tahun 2019. Pada Desember tahun 2020, Angkatan Udara Rusia menerima pesawat tempur Su-57 pertama dengan mesin operasional tahap pertama, yang dikerahkan dengan satu dari resimen penerbangan distrik militer selatan. 4 pesawat Su-57 lagi dikirim ke pasukan Rusia pada tahun 2021. Pengiriman jet tempur Su-57 dengan mesin tahap kedua dimulai pada tahun 2022. Angkatan Udara Rusia diharapkan menerima 22 jet tempur Su-57 pada akhir tahun 2024, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 76 unit pada tahun 2028. Sistem avionik utama Su-57 adalah sistem elektronik radio terintegrasi multifungsi MIRES, dan sistem elektro-optik 101 kSiemens, atau SH-121 terdiri dari sistem radar Bielka N036 dan sistem radar penangkal elektronik L402. N036 terdiri dari radar AESA N036101X band yang dipasang di hidung utama, atau radar susunan berfase aktif, dengan 1514 modul TR dan 2 radar AESA N036B101X band di samping badan pesawat, dengan 404 modul TR tertanam di pipi badan pesawat bagian depan, untuk meningkatkan cakupan sudut. Selain itu,
Radar tampak samping dapat memungkinkan Su-57 untuk menggunakan taktik ekstrim untuk mengecoh dan memblokkan pancaran radar musuh. Suite ini juga memiliki dua transceiver pita N036L101L pada ekstensi terdepan sayap yang tidak hanya digunakan untuk menangani sistem identifikasi teman atau musuh, tetapi juga untuk tujuan peperangan elektronik, serta untuk pemrosesan komputer sinyal X dan L band oleh komputer dan prosesor N036UVS memungkinkan informasi sistem ditingkatkan secara signifikan. Persenjataan, Su-57 dilengkapi dengan rudal udara ke permukaan untuk menghancurkan target darat dan rudal udara ke udara untuk pertempuran udara jarak jauh. Selain itu Su-57 juga dipersenjatai dengan senjata udara 30 mm untuk operasi pertempuran jarak dekat. Pesawat tempur ini memiliki dua kompartemen senjata internal yang besar, masing-masing mampu membawa hingga 4 rudal udara ke udara K-77M. Mesin dan performa, Su-57 adalah jet tempur siluman bermesin ganda yang ditenagai oleh Idalia 117 atau AL-41F1 Augmented Turbofans. Batch produksi pesawat di masa depan akan dilengkapi dengan mesin Idalia 30 yang baru. Pesawat bisa terbang dengan kecepatan hingga Mach 2 tanpa afterburner. Ia dapat mencapai jangkauan hingga 3.500 km dengan kecepatan subsonik. Sukhoi Su-75 Checkmate. Rusia memperkenalkan secara resmi pesawat tempur siluman ringan generasi kelima, bermesin tunggal yang baru saja diciptakan. Pesawat itu ialah Sukhoi Su-75 Checkmate. Jet siluman itu diperkenalkan di International Air Show di MAX 2021 di Zhukovsky, Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Menurut CEO United Aircraft Corporation Rostec, Yuri Slyusar, Su-75 Checkmate merupakan Sukhoi generasi kelima. Tapi bukanlah termasuk dalam versi Su-57. Pesawat ini diklaim sangat ganas karena sistem persenjataannya mengadopsi Su-57. Pesawat ini diyakini mampu menghancurkan semua jenis peralatan tempur musuh, baik di udara, laut dan juga darat. Sebab, Su-75 Checkmate dilengkapi dengan bom dan peluru kendali rudal udara ke udara, rudal udara ke darat dan rudal anti kapal, serta sistem peperangan elektronik. Dalam penampilan perdananya, Rusia langsung menghadirkan wujud asli dari Su-75 Checkmate, bukan cuma model saja. Di mana pesawat yang ditampilkan sudah siap terbang dan siap tempur. Menurut Yuri, rencananya untuk militer Rusia, Su-75 Checkmate tak cuma diciptakan ditunggangi pilot tempur. Namun ke depan akan dibuat menjadi pesawat tanpa awak. Kami berharap pasukan kedirgantaraan Rusia akan menunjukkan minat pada platform ini, termasuk versi tak berawaknya, kata Yuri Slyusar. Pesawat ini diuji terbang pertama kali tahun 2022, di tubuhnya dibenamkan mesin canggih Idalia 30, mesin ini mampu melesatkan pesawat pada kecepatan 2 Mach. Rostec akan memproduksi pesawat ini secara besar-besaran pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan pasar militer seluruh dunia. Dan dari desas-desus yang beredar, pesawat canggih ini dijual dengan harga murah untuk menandingi pesawat siluman buatan Amerika Serikat, F-35 Lightning II. Sahabat pecinta dunia militer, terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan kami di video selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk kelangsungan channel ini. Wassalam.